Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum. Wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara dan saudaraku yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati, alhamdulillah kembali pada Sabtu malam Ahad ini kita berkumpul bersama di pengajian kita ini. Dan pada pekan ketiga ini di bulan Oktober, yang menjadi tuan rumah adalah saudara kita Doni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pengajian ini, menjadikan rumah tangga beliau sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami istri yang soleh dan soleha, dan anak-anak juga yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, melanjutkan bab yakni kewajiban seorang istri kepada suaminya. Pada dua pekan yang lalu kita telah menyampaikan poin yang pertama dan yang kedua, yakni kewajiban seorang istri kepada suaminya. Maka pada kesempatan malam ini kita lanjutkan, yakni dimulai dari poin ketiga. Poin ketiga dari kewajiban seorang istri kepada seorang suami, yakni istri itu diperintahkan untuk tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga dengan baik. Saudara dan saudariku rahimakumullah, jadi perbuatan baik seorang suami telah kita sebutkan ya, yakni kewajiban suami itu, maka dibalas ya, harus dibalas pula dengan perbuatan yang serupa oleh sang istri, atau bahkan lebih baik. Kan kita sudah menyebutkan tuh, ibu-ibu dengar ya, bahwa seorang suami punya kewajiban, telah kita sebutkan. Maka istri harus membalasnya. Salah satunya adalah istri harus berkhidmat kepada suaminya, yakni menunaikan amanah, mengurus anak-anak dan rumah tangganya. Dan inilah syariat yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada dirinya, yakni para istri, untuk mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya. Menurut ajaran Islam yang mulia, istri itu tidak dituntut, dia bahkan tidak berkewajiban untuk
ikut keluar rumah mencari nafkah, nggak ada kewajiban dia. Bahkan sebaliknya, dia diperintahkan untuk diam di rumah, menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan kepada dia. Dan ini Allah langsung memerintahkan. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, hendaklah kamu, yakni para perempuan, para istri itu, kamu diam di rumahmu, ya, tinggal di rumahmu, dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Wa aqimnas sholata wa atinaz zakah wa atiullaha wa rasulahu. Kata Allah, laksanakan sholat, tunaikan zakat, taati Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nah ini, jadi Allah langsung. Jadi hukum asal wanita itu di mana? Di rumah. Hukum asal wanita itu di rumah. Dulu kita sudah sebutkan hukum asal laki-laki itu di luar. Jadi wanita itu di rumah hukumnya. Dia tidak boleh keluar rumah untuk apa saja, apalagi bekerja, kecuali kalau suaminya mengizinkannya. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan para wanita, al-mar'atu auratun faiza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu, kata Rasulullah, aurat. Nah, lihat, wanita, wahai wanita, Anda itu aurat. Semua wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumah, maka syaitan mengintainya dan menghiasinya dari pandangan laki-laki. Ini salah satu dalil ulama yang mewajibkan cadar. Karena apa? Wanita itu Rasulullah katakan aurat. Secara umum, memang wanita tuh apa saja, bahkan suaranya saja bisa menggoda laki-laki. Ya kan? Antum yang suka nelpon operator, ya kan? Operator perempuan, ini yang ketawa-tawa. Anda juga pernah sih nelpon, ada keperluan kan, nomor HP keblokir kan, nelpon, jawaban perempuan. Kadang dia mungkin sengaja pun dicari yang suaranya tuh apa? Ya tahu lah antum kan. Nanti kan lagi utang kan. Jangan bayar utangnya. Iya kan? Jadi itulah fitnahnya wanita itu. Bahkan Nabi mengatakan kalau dia keluar rumah, setan itu mengintainya. Lihat tuh. Setan mengintainya dan menghiasi dia dari pandangan laki-laki. Jadi menarik gitu nah. Ya, kita kembali ke tadi. Jadi sebenarnya isu emansipasi yang digembar-gemborkan itu ya, untuk sebagian besar
wanita itu jadi terpengaruh untuk keluar rumah, ya kan? Emansipasi itu kan. Dan akibatnya apa? Wanita itu sampai melalaikan tugas sesungguhnya itu. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pengurus rumah tangga. Tapi kenapa ada istri wanita tuh nekat ngambil istri, ngambil suami orang? Karena dia udah tahu punya istri. Nanti nanti babnya tuh ya. Ya tinggal 9 kan apa ya? Ya. Bahkan dia punya dalilnya, punya dalih. Yakni kadangkala dia berdalih suami saya tidak penghasilannya tidak mencukupi. Makanya bab yang kemarin itu kita bilang, yang mencatatnya bab kedua itu, jadilah wanita yang bersyukur. Nah ini memang berat. Poin kedua itu apa yang catat? Banyak bersyukur dan tidak banyak menuntut. Banyak bersyukur dan tidak banyak menuntut. Tapi kalau sebaliknya tidak bersyukur, banyak menuntutnya, itu terjadilah yang terjadi. Lakinya banyak duit saja ngasih tidak cukup. Kenapa? Karena dia bersyukur banyak kan? Kendak. Apalagi kalau lakinya buntu. Kalau sudah buntu itu pakai tangan. Antum bayangin dah, lakinya miliuner lah, tapi istrinya tidak pernah bersyukur, selalu nuntut aja, itu tidak akan pernah puas. Tapi kalau dia istrinya itu bersyukur, menerima, tidak banyak menuntut, itu jangankan lakinya lakinya yang kayu, lakinya susah aja senang. Jadi itulah setan tuh memang pandai nian dia membuat, sehingga sebagian besar wanita itu keluar rumah alasannya nggak sanggup, saya butuh ya, apalagi zaman sekarang kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki kan duit semua perempuan, dari shadow-nya, lipstick-nya, pedikur, tekukur, apalah itu kan semua duitnya. Akibatnya apa? Akibatnya sebagian besar, Anda tidak mengeneralisir ya, sebagian besar ya itu keluarganya jadi berantakan, apalagi di kota-kota besar. Kenapa? Karena dia kerja, antum tahu nggak? Jabodetabek, wanita yang kerja tuh, yang tinggal di mana? Itu berangkatnya jam berapa, Iwan? Ada yang dari Bandung, dari jam 3 ada tuh. Anda pernah melihat tuh, naik kereta api, bayangkan. Kadang antar suaminya juga sih. Jadi subuh di mana gitu, nanti pulangnya juga itu dijemput. Jadi dia pergi tuh, anaknya sedang tidur, dia balik, dia tidur. Nah itu akibatnya sebagian besarnya keluarga jadi berantakan. Banyaklah kasus terjadi hubungan affair dengan pimpinannya, direkturnya, anaknya kena narkoba, kenakalan remaja. Sebagian besarnya karena ibunya yang tidak. Nah, antum lihatlah teman-teman antum yang ya kan, rata-rata interjonnya bukan home, mbaknya sibuk, emaknya sibuk. Jadi hubungan suami istri gak harmonis. Gimana dia mau melayani suaminya, pulang sudah lecek, capek. Jangankan kerjaan, Iwan, naik kereta api aja, antum bayangin lah kalau orang dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur itu naik. Bayangin kalau naik angkot, coba bayangin gimana leceknya tuh, pindah sini, pindah terminal ini. Kalau sekarang masih mending lah ya.
Ada yang naik kereta, naik bus apa namanya, Transjakarta apa. Sampai rumah gimana itu? Capek. Kadang suaminya minta layanin, boro-boro layan tempat tidur. Layanin minta buat apa? Kopi aja. Akhirnya kalau ada bibi, Mas Bi, tolong Bi. Padahal suaminya bukan masalah, dia bisa bikin sendiri juga. Nah itu kadang itu jadi problema rumah tangga itu, ya. Karena sang istri tadi sibuk. Bahkan sampai rumah juga kadang dia, karena dia direktrisnya atau dia pimpinannya atau dia pimpinannya juga, apalagi sekarang kan yang dagang-dagang perempuan, ya sibuk ditanya anak buahnya, Bu gimana nih Bu? Oh, padahal lagi sama suaminya. Bahkan yang lebih fatal lagi, kenapa banyak laki-laki nganggur? Kenapa? Karena pekerjaan yang harusnya laki-laki itu diambil alih perempuan. Logikanya seperti itu. Ya? Nah, jadi kita kembali ke tadi. Jadi yang wajib memberi nafkah itu suami. Sekali lagi suami. Suami diperintahkan keluar rumah sesuai profesi masing-masing. Wanita tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali suaminya mengizinkan. Kalau suaminya gak izin, jangan nih ibu-ibu, perhatikan dulu. Ridho suami. Nah, ini berat ini, terutama bagi ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang. Yang waktu gadis dia udah terbiasa, Pak. Terbiasa nongkrong di apa? Berat memang. Makanya suami yang baik dia juga paham itu. Oke lah kalau kau mau pergi juga sama aku. Iya kan? Kalau enggak gimana? Kalau sekarang kan wanita kan udah biasa, dia punya gengnya. Waktu gadis tahu sendiri kan. Waktu gadis bisa pulang jam berapa. Nah sekarang udah jadi istri orang, nggak bisa lagi. Ya, bayangkan dulu. Para ulama mengatakan tidak boleh bagi seorang istri keluar rumah kecuali mendapat izin suami. Andai dia nekat keluar rumah padahal suaminya tidak mengizinkan, maka dia sudah buat durhaka dan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan bisa dapat hukuman itu. Dan kalau kita lihat dari takdir rezeki, Allah sudah menakdirkan bahwa rezeki istri itu lewat suami. Rezeki anak itu lewat orang tua. So enggak? Maka Anda yang bujangan, kalau ada setan membisikkan, nanti kau ngasih nafkah, tidak usah takut. Banyak itu ikhwan. Ikhwan, ini ikhwan setan. Bahkan ada beberapa orang ikhwan sampai sampai dia mau menikah, ada beberapa orang ikhwan yang kepada anak sampai minjam sorban, minjam gamis untuk nikah aja. Anak masih hati dia, jangan khawatir. Sekarang anak lihat, ya Allah, dia bagus karena dia bekerja, Allah kasih karunia pada dia. Kenapa? Karena waktu bujangan rezekinya cuma buat dia. Setelah dia menikah maka rezekinya jadi dua. Nanti punya anak jadi 3, jadi 4. Anak makin banyak rezeki. Ya. Jadi jangan takut. Wahai para suami, wahai para istri, rezeki sudah diatur oleh Allah. Jangan takut. Tidak akan tertukar. Itu ikhwan. Syaratnya apa? Maka ini para istri ya. Sekecil apapun rezeki itu wajib disyukuri. Sekecil apapun pemberian suami nafkah, syukuri. Jadilah wanita yang qanaah. Apa makna qanaah itu? Merasa cukup apa yang telah diberikan oleh suami. Ini berat.
berat emang. Bukankah Anda dulu memilih suami itu karena cinta? Karena cinta. Maka kalau cinta, lihat orang dulu. Aku asal abang bisa nikah sama abang nggak apa-apa, aku tidur hanya pakai alas kok orang. Ternyata itu hanya omongan sebelum nikah. Sudah nikah tidak tahan aku bang. Apalagi bisik-bisik tetangganya, kau ini cantik, mau dengan dia. Buyan. Ya, kau dikasih tidur di kolam. Nah, sudah setan mulai ini kan. Jadi hilang tadi rasa syukurnya, jadi hilang rasa qanaahnya tuh merasa cukup, bahkan cintanya bisa hilang. Maka bagi orang yang nggak bersyukur itu akan membuat dirinya tuh pasti. Kan Allah bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat. Kalau kamu tidak bersyukur, azabku akan pedih. Azab itu macam-macam. Berantakan rumah tangganya, suaminya, boleh jadi nggak bersyukur. Ini qanaah itu apalagi di zaman sekarang. Makanya mungkin salah satu terbaik bagi para wanita itu, dia tidak membandingkan dirinya dengan orang-orang yang di luar sana, yang kehidupannya glamor atau apa. Karena boleh jadi itu bisa menyebabkan dia membandingkan dirinya dan suaminya. Sehingga kalau dia nggak kuat, udah suaminya ditolol-tololin. Tololian kau ini, masa dia bisa ini? Kau udah bisa. Nah, ini dampak buruknya tuh. Kalau yang bisa menahan diri ya nggak masalah ya. Nah, tadi kita kembali itu, Allah akan mencukupkan rezeki seseorang manakala dia bersyukur. Dan apa yang dia usahakan, dia akan merasa puas, cukup. Dan ini berat memang dengan apa yang dia karuniakan. Ini Rasulullah SAW bersabda, man yasta'fif ya yu'ifhullahu wa may yasta'ni yughnihillahu. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga dirinya. Dan siapa yang merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan pada dirinya. Lihat Ikhwan. Jadi kalau kita nggak pernah merasa cukup, ibu-ibu, nggak akan pernah cukup. Tapi kalau kita merasa cukup, kita akan merasa cukup. Sebenarnya bisikan setan saja itu, nafsu kita saja yang membuat kita tidak merasa cukup itu. Betul kan? Sepatu kita 10 pasang. Sebenarnya 10 itu sudah sangat banyak itu. Baju kita 1 lemari itu sebenarnya sudah sangat banyak. Karena pakai baju 2 pasang aja cukup itu. Tapi ini bukan dilarang ya, maksud anak tuh bukan dilarang. Tapi kadang kita merasa nggak cukup tadi, sehingga harta yang banyak itu seolah-olah jadi sedikit. Kita nggak pandai, rumah udah bagus. Karena subhanallah nggak bisa kita membandingin orang. Ada sebagian kita dikaruniai oleh Allah nikmat, bisa tidur di rumah yang bagus, kamar pakai AC, kamar mandinya di dalam. Nggak kita lihat saudara kita yang di kampung sana yang susah, boro-boro tidur pakai AC, dia mau buang air aja harus keluar ke sungai dulu. Itu kalau kita nggak pandai bersyukur tuh subhanallah, nikmat yang ada tuh nggak ada, kita merasa puas. Bahkan Rasulullah SAW itu akan memuji orang yang merasa cukup tuh, wanita yang merasa cukup tuh dengan yang Allah karuniakan kepada dia. Kata Rasulullah, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qannaha Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, rezekinya cukup dan Allah memberikan kepuasan dan apa yang telah dikaruniakan kepadanya. Ya. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi hukum asal wanita atau istri itu ibu-ibu di rumah.
Dia tidak boleh keluar rumah, apalagi bekerja kecuali suaminya mengizinkan. Ya. Jadi jangan dikira wanita itu haram keluar, enggak. Dilihat keadaannya. Kalau memang dia harus seperti dia single parent atau sendiri, gak ada yang ngasih nafkah, bapaknya udah tua, suami gak ada, ya dia harus kerja. Gak apa-apa, gak dilarang dia. Tapi kalau yang gak bisa menjaga dirinya, padahal suaminya sudah melarang, sudah mencukupi, dia masih juga, ini yang bahaya. Bahkan di sini ada disebutkan ya, ada bahaya dampak negatif apabila wanita itu bekerja di luar rumah. Yang pertama, yakni bahaya bagi wanita itu hilangnya sifat dan karakteristik kewanitaannya. Dia menjadi asing dengan tugas rumah tangga itu, dan boleh jadi kurangnya perhatian terhadap anaknya. Itu bahaya atau dampak negatif kalau perempuan bekerja di luar rumah. Ini ibu-ibu perhatian ya, terutama yang bekerja ini, hati-hati. Sebagian wanita pekerja sehingga tugas kewanitaannya itu jadi asing bagi dia. Kan kita kasih contoh tadi kan, suaminya ingin minta buat apa, semacam itulah ya, biasalah suaminya. Kita juga tidak ini jadi suami otoriter, bukan. Tapi ini yang biasa gitu. Biasa aja suami minta biatin kopi ya gak? Tapi bukan berarti harus apa enggak. Tapi kalau istri tadi sudah bekerja, buatlah dewe. Itu bisa memicu apa? Atau kalau dia kaya, buatin itu tadi yang kita bilang. Sehingga bisa membuat, karena suami tadi merasa dia rijal, pemimpin, dia merasa perintahnya tadi tidak diikuti. Di situ mulai itu. Akhirnya dampaknya apa? Melawan. Dia berpikir aku juga bisa cari uang. Betapa banyak sebenarnya wanita itu dia tidak suka dengan suaminya, ya kan? Bahkan dizolimi suaminya, tapi karena dia secara ekonomi suaminya yang menanggung, akhirnya dia tahan. Andai kalau dia sudah bisa survive sendiri, cari kerja sendiri, habis itu suaminya. Jangankan dia KDRT, tepijak tak sengaja kakinya, mungkinlah jadikannya alasan untuk you and me and. Kalau ini. Yang kedua, bahaya bagi diri suami. Kalau istri itu dampak negatifnya dia di luar itu ya. Suami itu akan kehilangan curahan kelembutan, keramahan dan kegembiraan. Justru yang dia dapat adalah keributan, keluhan seputar kerja, persaingan karir antar teman, baik laki-laki atau perempuan. Bahkan, ini tadi yang kita bilang tadi, suami bisa kehilangan kepemimpinannya karena gaji istrinya lebih besar. Bisa jadi. Bahkan suaminya bisa minder. Makanya dalam pembahasan pernikahan itu ada istilah satu kufu. Satu kufu itu seimbang. Kalau jomplang istrinya pangeran tuh lawannya pangeran tuh ratu. Princess. Putri. Dia tukang jago kudo. Tukang mandiin kudo. Perempuan laki-laki itu kan nggak nggak sepupu. Makanya kata coba tadi dia sendiri merasa minder kalau nggak kuat, apalagi kalau agamanya nggak kuat. Beda kalau agamanya kuat. Itu ya kenyataan yang terjadi seperti itu. Yang ketiga, dampak kepada anak. Anak bisa kehilangan lembut kasih sayang dari ibunya. Kita lihat orang-orang yang istrinya kerja, lalu anaknya 24 jam diasuh oleh pembantu. Dia lebih dekat dengan pembantu.
Dan ajaibnya ketika anaknya sakit, yang dipanggil tuh bibi itu. Banyak itu. Sahih? Sahih. Betul nggak? Betul. Iya. Nonton di sinetron. Dah, memang ada deh. Kalau sekarang memang lagi buntu kayak. Ya. Nah itu, jadi hilang kelembutan seorang ibu itu. Kenapa? Karena tadi itu diganti pembantu. Atau guru. Nah, jadi yang didapat oleh anaknya itu tuh emaknya pulang capek. Capek. Bahkan kalau dia khilaf bisa marahin anaknya. Pergi dulu kau nih. Mama nih capek. Betul nggak? Padahal anaknya. Tapi itulah tadi dampak buruknya itu. Kemudian yang keempat, bahaya bagi kaum laki-laki secara umum. Apabila tadi kita sebutkan, apabila perempuan bekerja, maka boleh jadi banyak kesempatan atau peluang kerja laki-laki itu jadi hilang karena diambil oleh perempuan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, fakta di lapangan itu ternyata dampak negatif dari pekerjaan yang diambil oleh perempuan itu ternyata wanita itu lebih banyak halangannya dan mungkin lebih banyak absen. Kenapa? Karena dia punya kekurangan dari sisi fitrahnya itu. Dan itu bisa menyebabkan efisiensi kerja berkurang nggak? Menurun nggak? Produksi bisa menurun? Iya. Ngapo sih itu udah masuk Hayati itu? Lagi head. Perutnya sakit. Laki itu tidak pikir kan? Atau ngapa dia libur panjang? Melahirkan. Nifas. Nah itu fitrah. Coba kalau laki-laki. Ngapa sih itu udah masuk? Lagi melahirkan, tidak mungkin orang dia laki-laki. Nah itu kenyataan yang kita lihat itu. Ya. Adapun yang keenam itu bisa jadi ya dampak negatif itu terhadap moral ya. Nah ini hilangnya kemuliaan akhlak, rasa malu wanita, dan itu tadi kita lihat kan wanita-wanita yang bekerja akhirnya dia berhubungan dengan laki. Ini hilang rasa malu sebagai wanita, mudah bergaul dengan laki-laki, mudah bercanda dengan laki, hilang muruahnya dan sebagainya, akhlaknya jadi akan kenyataan yang kita lihat. Dan antum juga banyak kerja kan, antum kan ada juga sebagian kerja teman kerja perempuan, antum yang ngaji kadang juga merasa risih kan. Anak banyak teman-teman yang nanya gimana kerja satu ruangan dengan perempuan, bahkan ada yang berdua saja ya. Coba bayangin gimana. Bahkan mungkin lebih banyak lah waktu dengan kawan kerjanya perempuan itu dibanding dengan istri. Orang kerja berapa jam? Dari jam 8 sampai jam 5 lah, berapa jam? Hah? Jam 5? Jam 5. Pulang ke rumah istrinya udah jam 9 sudah tidur. Begitu siklusnya itu. Berarti lebih banyak lah dia canda dengan kawan kantor. Coba kalau kawan kantor perempuan banyaklah terjadi dan setan akhirnya membisikkan itu. Dan kita tahu itu apabila laki perempuan bertemu maka yang ketiganya setan. Nah ini hati-hati nih ibu-ibu ya. Yang keempat, tadi yang ketiga ya, kewajiban istri kepada suaminya. Ibu dengar ya, istri harus berhias dan mempercantik diri untuk suami. Selalu tersenyum dan jangan bermuka masam pada suami di hadapan suaminya. Jangan sampai dia memperlihatkan keadaan yang tidak disukai suaminya. Ini anak garis bawah ini. Ibu-ibu dengar, ini berat memang bagi ibu-ibu. Istri harus berhias dan mempercantik diri untuk suami, selalu tersenyum dan tidak bermuka masam di hadapan suaminya. Jangan sampai ia memperlihatkan keadaan yang tidak disukai
suaminya. Tapi Ustaz, kebanyakan cantik di luar Ustaz. Istri-istri itu. Nah ini makanya kita ngaji. Kita harus menasihati istri kita ini. Anda harus berhias, mempercantik diri untuk suami. Dia nggak dilarang berhias cantik, tapi utamakan untuk di rumah, yakni untuk suami. Jangan mukomasam. Seperti cantik di rumah itu bagaimana Ustaz? Hah? Cantik di rumah itu bagaimana? Apa sama yang di luar atau di dalam? Ya berhias lah. Bagaimana perempuannya? Kita lanjutkan ya. Jadi seorang istri nggak boleh ini, ibu-ibu dengar nih ya, nggak boleh menganggap remeh itu seperti kebersihan diri. Jadi wanita kuku hitam panjang, gimana itu? Ya, kuku hitam, gigi cabean, dan seterusnya ya. Sehingga tidak bersih. Bagaimana ini? Padahal kita tahu kebersihan itu at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ikut sunnah. Bahkan rinci kan sunnah. Memotong kuku jangan sampai lewat 40 hari. Dan seterusnya, cukur bulu ketiak dan seterusnya. Yang sunnah-sunnah fitrah. Ibu-ibu suka mandi, itu jangan anggap remeh itu ibu-ibu. Suka mandi, jadi wangi ya. Memakai minyak wangi di rumah. Ini nasihat untuk ibu-ibu nih. Ayo Ustaz nih ibu-ibu aja. Lah kan kemarin sudah bapak-bapak, lebih banyak lagi bapak-bapak. Berapa poin tuh bapak-bapak, ibu-ibu baru empe kok. Ibu-ibu ngomel jangan di belakang. Ustaz, memang wanita seperti itu Iwan. Kita harap maklum. Kita udah berapa belas tuh kemarin tuh poin untuk kewajiban suami. Kita baru 4 aja dia udah sabar ya. Bersih, harum di rumah. Kenapa? Karena hal ini itu bisa menyebabkan terus berseminya cinta antara suami istri. Tadi ada jawab, lakinya juga harus wangi Ustaz. Ya iyalah, kan sudah kita bahas kemarin kewajiban seorang laki. Jangan Anda nyuruh istri wangi, Anda juga belum mandi-mandi, gimana? Ini kita lagi bahas kewajiban istri. Jadi berhias untuk suami itu ibu-ibu ini dianjurkan dalam agama kita, sebatas yang tidak dilarang oleh syariat. Apa misalnya ibu-ibu? Misalnya sampai mencukur alis, sampai menyambung rambut, menato badan, mengikir gigi dan lain-lain. Ideal itu istri itu ceria. Nggak tahu Ikhwan, biasanya laki-laki itu suka dengan istri yang ceria, ya nggak? Ceria kepada suaminya, bukan ceria kepada setiap pria. Ceria kepada suaminya. Tahu ceria, tahu ya? Bahagia mukanya. Itu ceria. Ideal itu, lemah lembut. Suka suami itu. Gak suka suami yang istri yang kasar, yang melengking. Gimana? Antum capek-capek kerja ya kan? Habis ngapain ikan ini, hampir kena jari kan, nggak putus. Bau lah ini, kalau pulang ke rumah istri suara melengking, bau pesing, gimana? Ya? Tidak Ustaz yang tadi Ustaz, yang cantik di luar di dalam rumah, cantik di luar. Bagaimana Ustaz? Apa sama apa beda? Iya, pandai menempatkannya. Kalau memang suaminya nyuruh dia berdandan seperti dia ke pesta di rumah itu, ya amalkan, tapi konsisten suaminya, belikan. Tapi sanggup nggak kira-kira? Nah itu kembali kepada apa? Suami istrinya tadi, komitmen. Ada misalnya ini ya,
ada suami yang nyuruh istrinya, kau dek berdandanlah di rumah ini seperti kau ke pesta. Keluar maksudnya pesta enggak. Maksudnya di luar itu biasa-biasa aja, di rumah biasa. Iko di luarnya cantik, harum, bergaya. Iya. Di rumah berdaster. Ya kalau suaminya nggak apa-apa, ya nggak masalah, normal saja itu. Tapi kalau suaminya menginginkan dia seperti dia apa tadi keluar tadi, ya istri harus nurut. Kalau ingin dapat pahala, tapi sebagai suami juga lihat juga lah. Anda nyuruh istri Anda 24 jam bersolek seperti dia keluar, kira-kira sanggup dah dia? Anda sanggup gak nyediain ininya? Tadi kan dia udah bilang salon katanya. Sanggup gak Anda? Tadi kan ada bilang sama ibu tadi, sanggup. Nah, kalau Joni sanggup, ya nggak apa-apa. Jangan semena-mena. Maksudnya Joni yang bertanya. Kan jadi Joni, siapa lagi mau dikasih ibarat? Karena antum yang bertanya tadi kan, Ustaz, apa kriterianya cantik di luar, cantik di ya nggak harus sama, beda lah. Sama kayak gitu di rumah Anda bisa pakai celana pendek, pakai baju kaos, tapi masa keluar itu mau hilang lah muruah, paham? Tapi kalau nyuruh juga suami ini dapat suami, ibu-ibu protes dianya, boleh aku, tapi sediakan aku ini. Ah itu ya. Nah jadi rame itu. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ingat itu. Idealnya itu wanita itu ceria, lemah lembut, menyenangkan suami. Kalau suami pulang ke rumah setelah capek seharian bekerja, ia dapat sesuatu yang menyenangkan di rumahnya. Suami sudah dapat istrinya lah bersolek, ceria nyambut kedatangannya itu. Ketenangan yang hakiki, ya. Itulah makna daripada ayat itu, Ar-Rum itu, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Kata Allah, di antara tanda kebesarannya Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Supaya apa? Supaya kau cenderung dan merasa tentram. Ini salah satu caranya untuk dia cenderung, istriku cantik nih ya. Jadi dia merasa tentram. Coba kalau istrinya tadi, kalau keseram juga, ya kan? Jadi bagaimana itu? Sesungguhnya di antara dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Bahkan Rasulullah berkata, ini wanita ibu-ibu ya, khairun nisa man tasarruka iza absorta. Perhatikan ibu-ibu. Watuti'uka iza amarta. Watahfazu ghaitaka fi nafsiha wa malika. Apa itu? Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan kalau engkau melihatnya, tapi taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Ini ibu-ibu perhatikan. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Tobroni dari sahabat Abdullah bin Salam. Sebaik-baik istri itu kata Rasulullah, dia adalah yang menyenangkan kalau suaminya melihat dia. Itu antum kalau punya istri, antum senang melihat dia, itu salah satu cara istri yang baik. Ini kata siapa? Bukan kata anak, kata Rasulullah. Ibu-ibu juga tanya kepada suaminya, kakak senang nggak melihat aku? Maka
Wajar berarti perempuan itu, ibu-ibu itu sering nanya sama suaminya kalau mau pergi, kak, bagus gak aku pakai baju ini? Betul gak? Betul gak ibu-ibu ya? Kak, bagus gak pakai baju? Dia senang. Dia ingin suaminya senang melihat dia pakai baju itu atau yang mana dia suka. Wajar. Ini Rasulullah mengatakan, istrimu adalah menyenangkan jika kau melihatnya. Taat kalau kau nyuruh dia. Antum lihat aja nih, kalau istri antum tengkar, itu kriteria istri yang hilang, satu kriteria istri yang baik bagi dia. Tengkar. Jangan pergi dek, pergi juga dia. Waalaikumsalam. Jangan pergi juga dia. Jangan keluar juga dia. Itu susah itu. Ya, masuk dia kriteria istri yang kurang baik, karena dia nggak nurut disuruh, diperintah, serta mampu menjaga dirinya, kata Rasulullah, dan hartamu saat kau tidak ada. Ini sebagian wanita saat suaminya nggak ada. Antum tahu nggak, orang-orang barat itu, orang-orang kafir itu, suaminya baru pergi, belum keluar apa, udah laki-laki lain masuk ke dalam. Auzubillah min itu. Yang kelima, kewajiban istri pada suami. Ini ibu-ibu, perhatikan ibu-ibu ya. Kewajiban kelima, seorang istri tidak boleh ngungkit-ngungkit apa yang pernah ia berikan dari hartanya kepada suaminya maupun keluarga suami. Enggak boleh. Karena apa? Karena hal itu bisa membatalkan pahala. Karena salah satu kebiasaan wanita, dia suka mengungkit kebaikannya. Ini nggak boleh. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Surah Al-Baqarah ayat 264. Ini ayat bukan hanya perempuan saja, semua kita, laki-laki juga. Tapi kenapa disebut ini kewajiban seorang istri? Karena kadangkala wanita itu suka ngungkit itu ya? Apa yang dia berikan dari hartanya kan sudah diungkit-ungkitnya, akhirnya suaminya emosi. Gak usah. Kalau memang sudah diberi kepada suaminya, gak usah diungkit lagi harta. Masih sudah. Masih ingat juga. Ya. Yang keenam, seorang istri tidak boleh menyakiti suami baik dengan ucapan maupun perbuatan. Nah ini. Jangan manggil suami itu dengan panggilan yang jelek. Ya, apalagi caci maki, ya Allah. Aduh, ngeri sekali kita dapat istri yang suka caci maki pada suaminya itu. Yang ngaji, kita yang udah ngaji udah nggak boleh lah. Ya, taubat. Kalau dulu belum ngaji suka caci maki suami, udah taubat. Itu nyakitin suami. Nih ibu-ibu dengerin ini hadis ya. Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istri suaminya dari bidadari-bidadari di sorga nanti. Dia akan berkata, jangan kau sakiti suamimu itu, celaka dirimu itu, karena ia hanya sejenak berkumpul dengan kau, yang nanti kemudian dia akan meninggalkanmu untuk kembali kepada kami. Ini perkataan bidadari. Ini Rasulullah yang mengatakan, ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu. Jadi cemburu apa? Bidadari di surga itu. Kalau ada istri yang nyakitin suaminya, kau nyakitin, ini bahasa bebas ya.
Kau nyakitin suami kau. Jangan kau sakitin suami kau. Sebentar kau tuh di dunia sama dia, nanti dia akan sama kami. Lihat, ini Rasulullah mengatakan, ini ibu-ibu nih, jadi harusnya jadi pemicu ibu-ibu untuk tidak berbuat hal-hal yang menyakiti suami. Yang ketujuh, istri harus dapat berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat suami. Ini hal yang menyenangkan suami. Karena seorang istri tidak dianggap berbuat baik kepada suaminya kalau dia tidak memperlakukan mertuanya dan kerabatnya itu sama seperti kedua orang tuanya juga dan kerabat dari istri. Jadi nggak ada bedanya. Ini PR lagi nih. Ada banyak hubungan antara menantu dengan mertua tidak harmonis. Nah ini ibu-ibu, nyakit ibu-ibu sebagiannya dia tidak akur dengan mertuanya. Ini bahaya sekali. Berapa banyak pemicu perceraian itu, anak baru baca artikel atau apa, yakni suami menceraikan istrinya itu gara-gara sikapnya kepada yakni mertuanya itu, emaknya atau bapaknya suaminya itu. Subhanallah. Jadi ibu-ibu perhatikan ini. Jadi Anda harus bisa berbuat sebaik-baiknya kepada orang tua suami, yakni mertua. Yang kedelapan, istri harus pandai menjaga rahasia suami dan rahasia rumah tangga. Jangan sekali-sekali dia sebarluaskan. Nah ini ibu-ibu ya, jahit mulut ibu-ibu, jago rahasia laki, jangan disebarluaskan aib laki. Iko ida habis bahan gosipin, ngomongin artis, artis anu cerai dulu, omongin lagi kawannya sendiri dia omongin. Si anu tuh udah ngaji-ngaji, dia tuh astagfirullah. Sudah akhirnya habis bahan lakinya dewe. Kalau laki kau cak manu, laki kamu tuh payah nian, lakinya dipayah-payahinnya. Ini istri gana ini. Ini istri yang baik itu dia nggak suka, dia tahan suaminya. Ini, subhanallah. Kalau antum punya istri kayak ini, kalau belum mati jangan dikubur, Iwan. Ini dia nggak ada di antara kita yang nggak ada aib. Ana kalau aib ana dibuka sama Hayati, nggak bisa lagi ana ceramah depan antum. Ini anak lagi ceramah terus Hayati ngomong, bohong itu Samuel, bisa ngomong aja itu. Habis sana. Dia juga ngomong, tapi bukan di sini, di rumah saat antum nggak tahu kan? Ya. Kalau di depan antum habis sana. Dan anak pernah dapat, bahkan anak melihat sendiri. Ada ustadz ceramah di masjid, istrinya teriak ini. Kebetulan dulu ustadz ini ta'adud, istrinya berapa, 2 atau 3? Dia lagi ceramah, istrinya teriak, bohong. Anak berapa tahun lalu anak masih bujangan. Ya Allah, itu pelajarannya dari anak. Gimana perasaan suaminya itu? Ini ibu-ibu perhatikan nih, istri yang baik itu salah satu cirinya adalah dia pandai menjaga rahasia suami, pandai menjaga rahasia rumah tangga. Ikhwan, anak bilangin tadi, antum nggak bisa begini kalau suami antum keluar habis dibuka. Siapa saja, syekh mana yang ilmunya banyak kalau istrinya buka aibnya? Apalagi zaman medsos sekarang disebarkannya, coba antum lihat terjadinya perceraian, langsung dibongkarnya semua rahasia itu, hilang semua, jadi tahu orang se-Indonesia, bahkan sedunia. Allahu Akbar. Maka ibu-ibu,
jahit mulut ibu-ibu. Separah apapun rumah tangga diam, cukup ibu aja yang tahu, nggak usah. Ibu dapat pahala itu. Nggak boleh, jangan kasih kabar ke orang lain. Jangan ngecek-ngecek. Apalagi perempuan kan kok. Ya saya dengan kawannya kan, ambo ada cerita. Tapi kalau dengan cerita ya, ya kan, janji dulu, pakai cari linking. Iya ambo janji. Tapi kalau jangan cerita. Iya kan, ya ceritalah dia soal laki ambo. Akhirnya kawannya ini ngecek sama kawannya lagi. Jangan cerita ya. Jangan cerita ya. Kawannya cerita lagi dengan lakinya. Abang. Si Ani cerita lakinya ini. Tapi abang jangan cerita ya. Astagfirullah. Sekampung tau. Nah itu nih. Jangan ibu tahan aja. Gak usah ceritain. Apalagi aib. Gak usah. Nah ini memang berat ini. Makanya kita ngaji nih, sama-sama ngingatin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak juga, kalau ada kawan kita, apalagi dalam pengajian, mulai dia ngomong, udah stop. Iko tidak, bensin disiram api, api disiram bensin, pantang. Begitu kawannya cerita satunya 10. Wih bener nih anak muda, udah, stop langsung, udah nggak usah. Mulai ceritain suami, buat apa? Ayahnya suami ambo tuh, ya lebih sayang ke ikan, dilurun ikan. Apa urusannya? Ya memang kerjaan dia ngurus ikan. Iku kasih contoh aja ya. Ibu-ibu tahan. Hah? Ibu-ibu belanja. Ya iya, nasihatin ibu-ibu tuh kalau dia nyeritain suaminya, Bu, nggak boleh Bu, itu kan suami ibu. Ibu buru-buru itu suami ibu, busuk-busuk suami ibu. Gak usah rahasia itu. Jadi ceritain, bocorin. Apalagi aib, jangan. Apalagi lakinya nyuruh, jangan ceritakan. Apalagi sudah suaminya, jangan ceritakan. Woi, laki kamu minum yang gini. Memang berat Iwan. Ada sebagian suami istri yang sanggup dianya. Kalau dia berantem, anaknya nggak tahu, ini hebat. Sebagian kita kan susah. Dia bertengkar. Kebetulan alhamdulillah rumahnya punya kamar, dia kunci pintunya, anak-anak baru dia bertengkar di dalam. Emang dibuatnya rumahnya tuh kedap suara kamar. Wah mau ngapun, tapi anaknya udah tahu, begitu keluar, gitu aja. Tapi berat. Kadang ibu-ibu tuh nyebelaga suaminya ngajak anaknya. Padahal anaknya udah ini diajaknya. Jangan kayak bapak kau ya. Anaknya nggak tahu, iya mah, jangan kayak bapak kau, ayah kau yang ngapain? Anaknya bagaimana, itu tetap anaknya, itu tetap bapaknya. Inilah memang berat, makanya kita ngaji ini memang berat Iwan, berat ibu-ibu memang. Merasa semua. Kita kan enak ngajak orang kan, lagu dengan laki, anak diajak, akhirnya ngomong lagi dengan, sekarang orang diajaknya untuk musuhin suaminya itu, suami yang dia cintai itu. Nah, ini berat ini. Kasihan nih yang nggak ngajak istrinya nih, ya nggak tahu ya. Yang terakhir, ini yang terakhir Iwan. Ibu-ibu perhatikan ya, istri harus bersungguh-sungguh dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga bersama suami. Catat. Istri harus bersungguh-sungguh dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga bersama suami. Apa maksudnya? Jangan mudah minta cerai. Jangan. Kecuali kalau sudah menurut syariat dibolehkan. Rasulullah mengancam. Siapapun istri yang minta cerai, kata beliau, dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka dia tidak akan mencium aroma atau bau surga. Ini ancaman yang berat. Padahal surga itu bisa dicium dari jarak yang jauh. Surga itu wangi. Ini ancaman yang keras untuk wanita ini. Bahkan Nabi pernah bersabda, para istri yang meminta cerai adalah orang-orang
munafik. Ini hadis riwayat Tirmizi, tadi Abu Dawud. Jadi ibu-ibu kalau ada problem rumah tangga seberat apapun, jangan mudah minta ceraikan aku. Bikin marah, cuman terlambat sedikit jemput lakinya, ceraikan aku. Ya Allah. Dianggapnya suaminya nih Grab Maxim yang harus tepat. Kenapa? Cuman ya Allah. Nanggung suaminya. Cerai. Ini biasa ibu-ibu jangan mudah minta cerai sama suami. Kemarin kan sudah kita bahas juga, suami juga jangan mudah ngecek talak. Kan kita udah bahas itu. Jangan jadi suami. Nah ini istri juga nih. Kadang nantangin, kadang laki-laki itu dia laki-laki, kami laki-laki. Rijal, pemimpin. Kadang karena ditantangin akhirnya paham enggak? Nauzubillah min. Jangan ibu-ibu muda minta cerai, tahan, sungguh-sungguh. Ingat enggak yang kita baca kemarin itu? Istri yang dirahmati itu apa? Yang apabila dia berantem sama suaminya, dia yang minta maaf. Subhanallah. Padahal dia yang suaminya yang salah gitu. Dia datang kepada suaminya minta maaf. Aku nggak bisa tidur kak. Belum kakak maafin aku. Ya Allah. Sekali lagi ya, kalau antum punya istri seperti ini sebelum mati jangan dikubur, Iwan. Langka ini. Itu yang poin pertama ya. Kemarin poin pertama, poin kedua tuh. Yakni istri yang seperti itu. Yang kata Nabi itu, apabila suaminya berbuat salah, dia yang minta maaf gitu. Nanti nonton aja kan sudah diupload. Kalau yang ini istri minta cerai, ceraikan saja. Kalau ini apa benar ada dalilnya yang 500 tahun dijauhkan dari surga? Allah lama. Nanti ada disebutkan hadis ya? Enggak. Oh enggak tahu. Belum pernah dengar saya. Ya? Cuma bawa surga. Kalau mengatakan hadis ya hati-hati. Takutnya enggak ada. Tapi kalau ancaman-ancaman, tapi ini tadi tuh. Ya ini kadangkala memang sebagian besar wanita dia mudah sekali mulutnya keluar minta cerai. Hilangkan itu kata-kata cerai, talak tuh kita buang dari rumah tangga kita. Apa ada pengganti yang lain baru? Hah? Yang minta cerai? Ya nggak ada. Jangan ada ganti-ganti, sama aja berarti. Tidak, istilahnya kan wanita sering minta cerai itu biasanya ada penggantinya. Pengganti apanya? Maksudnya ada calon baru. Oh, nauzubillah min dzalik. Jangan, itu lebih parah lagi itu. Nah, sudah kalau kita sudah menentukan suami, menentukan istri, ya sudah, kita jalani hidup rumah tangga. Cerai itu sudah jalan terakhir, emergency. Tahu emergency? Pintu yang nggak ada lagi harus buka itu. Syaratnya banyak itu, disukai itu. Kita bercerai itu Iwan banyak nih yang dampak buruk, apalagi sudah punya anak. Kasihan anak. Udahlah bisa diselesaikan semua persoalan itu Iwan ya. Apa sih yang jadi masalah? Hah? Sabar aja, ibu-ibu juga. Suami aku tuh tidak sholat Ustaz. Anda sih kalau ditanya suaminya nggak sholat, apa berhak dia minta cerai? Iya. Tapi selama suaminya itu, dia ngasih nafkah, dia tidak KDRT, soal dia nggak sholat itu urusan dia sama Allah. Anda perempuan nggak berdosa, paham? Nggak usah. Nasihati baik-baik, doa sama Allah, ya Allah bukakanlah hati suamiku supaya dia sholat. Iya kan? Kalau berbalik enggak? Hah? Berbalik. Apa tuh? Istrinya yang Ya itu tadi suami berat juga. Kalau dia bersabar, nggak apa-apa. Kan memang berat. Nabi Lut aja dapat istri gimana? Bagaimana Asia dapat suami seperti Firaun, ibu-ibu? Bertahan dia. Jadi kalau istilah siapa tuh?
Aku sih tergantung suami. Enggak. Siapa yang bilang? Ustaz siapa? Jangan tergantung suami. Harus punya ibu-ibu terus pendirian sendiri. Itu Asia tuh enggak tergantung suaminya. Suaminya Fir'aun, tapi Asia makanya kan sudah kita jelasin kemarin ya, bahwa kita melakukan ini karena Allah. Ibu-ibu dengar nih, ibu berbuat baik ngurus rumah tangga itu karena Allah, bukan karena suami. Kalau karena suami itu tadi, suami nggak berbuat baik, berhentilah. Aku yang berbuat baik, lagi aku udah berbuat baik. Nah berarti kita bukan karena Allah. Kalau karena Allah, walaupun orang nggak baik, nggak balas dengan baik, aku kan bukan karena suamiku. Aku berbuat karena Allah. Biarlah Allah yang membalas. Berat nggak ini? Berat nggak Iwan? Ya berat dong. Enaknya gitu kan, orang buruk kita balas buruk. Termasuk pada suami juga. Tapi bagi istri yang baik enggak, istri yang soleh enggak. Dia berbuat baik kepada suami itu karena Allah dan Rasulullah yang memerintahkan. Jadi walaupun suaminya enggak ada feedbacknya, enggak ada balas, ya enggak. Karena aku melakukannya karena Allah. Kalau udah karena Allah, ya kan? Tapi kalau karena kita ini orang nggak bisa. Jadi ustadz ceramah karena jamaah, nggak jadi ceramah. Tengok kan, cuma 2 orang yang ngaji. Semangat ada ceramah. Lesu deh. Tapi kalau dia karena Allah, mau 1 orang, karena Nabi aja ada yang cuma pengikutnya 1, ada yang makan tak ada pengikutnya. Tapi apa dia tidak berhasil? Enggak, berhasil kok. Karena dia dakwah karena Allah. Gitu. Nah ini berat memang. Ini semoga istri kita masing-masing Allah berikan karunia, kemampuan untuk menjadi istri yang solihah dan mampu menjalankan 9 poin ini, yakni kewajiban sebagai seorang istri. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin bertanya? Sudah. Nggak ada? Ibu nggak ada? Cukup ya? Cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.